Selamat datang di Jills Media. Hai guys, kali ini Jills Media akan mempersembahkan video pembahasan praktis materi kamu di sekolah. Jangan lupa nonton semuanya supaya kamu bisa menyelesaikan soal-soal materi kamu di sekolah. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Maisha, kakak Tinker Bahasa Indonesia. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan kalimat efektif. Nah, penggunaan kalimat efektif ini seringkali masuk di dalam bentuk ujian. Nah, persyaratan dalam kalimat efektif ada beberapa hal. Nah, kita langsung saja pembahasan. Dalam bentuk kalimat efektif ini, cakupannya ada yang disebut sebagai struktur pola kalimat yang tepat. Ini disebut sebagai bentuk pola kalimatnya. Nah, kemudian selain pola kalimat, ada juga yang disebut sebagai pleonasme. Pleonasme ini merupakan bentuk pemborosan kata. Jadi selain struktur dalam pola kalimat itu harus teratur, ini juga harus terbebas dari pembentukan pleonasme. Nah, ini harus terbebas dari bentuk pleonasme. Sebelum kita lanjut di bagian pola kalimat, kita terlebih dahulu membahas tentang apa itu bentuk pleonasme, bagaimana pembentukannya, dan contohnya seperti apa. Nah, pleonasme di sini sebagai bentuk pemborosan kata. Di dalam sebuah kalimat terkadang kita sering menemukan sebuah bentuk kata yang boros. Dalam artian ada dua fungsi kata yang boros. Seperti apa contohnya? Nah, mari simak contoh-contohnya. Nah, seperti ada kata agar, supaya. Biasanya kita menemukan sebuah bentuk kalimat yang tertulis agar supaya. Contoh dalam kalimat, saya datang belajar agar supaya pintar. Nah, agar dan supaya ini pembentukannya sama fungsinya. Ketika digunakan kedua kata ini di dalam satu kalimat, artinya ini boros. Jadi gunakan salah satunya. Jadi ini tidak boleh sama digunakan dalam satu kalimat. Contoh yang lain, maju ke depan. Nah, kalau maju ke depan seperti ini, tidak usah menggunakan konteks keterangan ke depan. Kalau maju, artinya sudah ke depan dong. Kalau menggunakan kata maju ke depan, ini pemborosan kata. Tidak perlu sebuah bentuk keterangan. Jika maju, harus ke depan, tidak perlu. Cukup saja maju. Saya berjalan maju. Kalau kakak katakan, saya berjalan maju ke depan. Jadi tanpa kata ke depan, maju ini bisa dipahami, gitu. Sama dengan mundur ke belakang. Ini sama konteksnya. Mundur ke belakang. Nah, bentuk kalimat efektif yang demikian harus terbebas dari bentuk pleonasme. Pleonasme itu sama dengan bentuk pemborosan kata. Seperti itu. Nah, kemudian setelah pleonasme sudah kita pahami, kita lanjutkan di struktur kalimat. Struktur kalimat ini harus jelas. Nah, materi berkaitan dengan pola kalimat yang seringkali dikontekskan dalam bentuk subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Sebenarnya materi berkaitan dengan pola kalimat adalah bentuk sebuah materi yang bukan asing lagi untuk kita. Semenjak duduk di bangku SD sekalipun, kita sudah mengenal apa itu subjek, predikat, objek, keterangan, tapi di sini kita tambahkan pelengkap. Gitu. Nah, kita masuk pada bentuk pola kalimatnya. Pola kalimat.
Nah, pola kalimat yang demikian digunakan dalam bentuk subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Di dalam sebuah bentuk keefektifan kalimat, ketika subjek dengan predikat ada, ini bisa dinamakan bentuk kalimat. Contoh, saya sedang makan. Apakah ini bisa disebut sebuah kalimat? Bisa. Mengapa demikian? Ini adalah predikatnya, ini adalah subjeknya, ini disebut sebuah bentuk kalimat. Tapi ketika subjek dengan predikat di dalam sebuah kalimat salah satunya tidak ada, itu tidak bisa disebut sebagai konsep sebuah kalimat. Nah, contoh, ketika lapar. Nah, yang mana bentuk predikatnya? Bentuk predikatnya adalah lapar. Nah, ketika ini dia masuk keterangan waktu. Apakah ini bisa disebut sebuah kalimat? Tidak, karena tidak ada subjek dengan predikatnya. Gitu. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Nah, artinya kita sudah paham yang berkaitan dengan struktur dalam keefektifan kalimat. Intinya, ketika subjek dengan predikat itu sudah bisa efektif. Namun, perlu dipahami dengan baik bahwasanya dalam pola kalimat itu ada 5 strukturnya. Nah, kita akan analisis masing-masing di sini. Dalam bentuk pola kalimat subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap ini, kita akan ramu kembali, kita akan olah kembali dalam bentuk yang sesederhana mungkin supaya kalian bisa lebih paham. Karena pola kalimat ini seringkali masuk di dalam sebuah bentuk ujian, apalagi UTBK. Terkadang dalam bentuk UTBK, soal UTBK seperti ini. Ada bentuk satu kalimat, kemudian kita diperintahkan untuk menstrukturkan dari pola kalimat tersebut. Setelah distrukturkan, kita harus mencari salah satu dalam opsi yang sama. Jadi artinya secara keseluruhan kita harus polakan, kita harus pandai. Pola kalimat ini merupakan bentuk materi yang kompleks, jadi perlu pemahaman baik dan bentuk latihan-latihan baik. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Yang paling pertama kita cari adalah predikat terlebih dahulu. Predikat yang diprioritaskan. Nah, predikat ini apa? Predikat ini sering disebut sebagai bentuk bagian kata kerja. Dalam bentuk kata kerja. Nah, kata kerja ciri-cirinya dia menggunakan imbuhan, me, di, ber, dan ter. Kata kerja memiliki bentuk ciri-ciri imbuhan me, di, ber, dan ter. Nah, kata kerja aktif itu bagian dari me dan ber. Kata kerja pasif itu di dan ter, ini kata kerja pasif. Jadi, kalau ada soal, kalimat pasif yang mana? Menggunakan imbuhan di dan ter. Kalimat aktif yang mana? Menggunakan imbuhan me dan ber. Itu saja. Nah, perlu dipahami bahwa me dan di ini bisa diaktif pasifkan. Tapi ber dengan ter tidak bisa diaktif pasifkan. Contoh. Nah, contohnya, kakak buatkan sebuah bentuk kalimat. Adinda membeli pena. Ini kalimat aktif. Apakah ini bisa dipasifkan? Bisa. Me berubah menjadi di.
Berarti konsepnya ini akan terbalik, akan dibalik konsepnya. Pena dibeli Adinda. Ini konteksnya. Jadi ini bisa diaktif pasifkan. Ber dengan ter tidak bisa. Contoh, Doni bermain bola. Bisa dipasifkan? Tidak bisa. Apakah tertulis Doni termain bola atau bola termain Doni? Tidak bisa. Jadi ini masing-masing pasangannya tidak bisa diganggu-gugat. Ber dan ter, me dan di. Ini untuk yang dibalik-balik, makanya ini tidak bisa dipasifkan. Hanya penggunaan me dan di yang bisa diaktifkan, gitu. Jadi intinya, ketika kalian menemukan sebuah bentuk kalimat yang menentukan sebuah predikat, cukup cari kata kerja yang paling pertama dulu. Kata kerja ciri-cirinya dia menggunakan me, di, ber, dan ter, gitu. Nah, tapi yang perlu dipahami bahwa di dalam bentuk sebuah predikat, ini sudah pasti kata kerja. Tapi kata kerja belum berarti predikat. Mengapa demikian? Karena terkadang di dalam sebuah satu kalimat terdapat penggunaan dua me, ataupun penggunaan me dan di, atau penggunaan me dan ber, atau penggunaan me dan ter. Apapun itu yang berkaitan dengan bentuk lingkungan kata kerja. Makanya perlu dianalisis bahwa bentuk kata kerja itu, bentuk predikat itu sudah pasti kata kerja. Namun kata kerja belum berarti dia predikat. Contoh seperti ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta bunyikan lonceng notifikasinya. Biar tidak ketinggalan video baru dari Giles Media. Terima kasih.